Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 10 Februari 2022 sore. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Bribtu Kristi, DPO Polresta Manado yang sebelumnya dicari Propam Polda Sulut dan Polresta Manado akhirnya ditemukan. Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait menyebut, saat ini Bribtu Kristi sudah ada di kota Manado. Informasi lengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Manado ada Fistel Mukuan yang kini sudah bergabung bersama kami. Ya, rekan Fistel, bagaimana bisa Anda informasikan lebih jelasnya keberadaan Bribtu Kristi saat ini dan juga di mana ia ditemukan? Ya, makasih rekan Dea dan selamat sore Tribuners. Ya, Bribtu Kristi ini sudah ditemukan oleh Propam Polda Sulut. Nah, seperti kita ketahui, Bribtu Kristi ditetapkan sebagai DPO oleh Kapolres karena sejak 15 November 2021 tidak lagi masuk kantor. Sehingga Kapolresta Manado menetapkan Bribtu Kristi sebagai DPO atau daftar pencari orang atau disersi. Nah, pada hari Selasa, tim gabungan dari Propam Polda Sulut bersama dengan tim Propam Polda Metro Jaya berhasil mengamankan Kristi di salah satu hotel yang berada di ibu kota, yaitu di Jakarta. Dan itu Kristi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Januari. Maksud kami Februari 2022 ini. Dan kemarin pada hari Rabu 9 Februari, Bribtu Kristi sudah berada di kota Manado. Begitu rekan Dea. Ya, lalu Fistel, bagaimana respons dari Kapolresta Manado dan juga saat ini apakah Bribtu Kristi ditahan? Di mana juga lokasinya? Ya, saat ini Bribtu Kristi sedang ditahan oleh Bribtu. Maksud kami Bribtu Kristi sedang ditahan oleh Bid Propam Polda Sulut dan berada di Polda Sulut. Nah, Kapolresta Manado menegaskan Bribtu Kristi hanya dicari oleh Propam Polda Sulut karena dia sudah meninggalkan tugas sejak 15 November 2021 dan saat ini akan dilakukan penyidikan sebagaimana aturan-aturan dari kepolisian yang akan dikenakan kepada Bribtu Kristi, dan saat ini kami belum bisa mewawancarai Bribtu Kristi karena saat ini masih diperiksa oleh Propam Polda Sulut. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Fistel Mukuan untuk laporan Anda dari Manado. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kasus pengeroyokan maut Lutfi Erlangga Hafiz di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, akhirnya menemukan titik terang. 4 dari 6 pelaku berhasil diringkus aparat Reskrim Polsek Tarumajaya. Mereka ternyata bukan warga biasa yang tiba-tiba menghajar orang secara asal. Detail informasinya akan disampaikan Yusuf Bahtiar, wartawan Tribun Jakarta yang ada di sana. Halo Yusuf, bagaimana kronologis kejadian pemuda yang tewas dikeroyok ini bisa Anda laporkan? Baik Dea dan juga Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa kronologis ini bermula saat jasad dari korban bernama Lutfi Erlangga Hafiz atau biasa disapa Angga ditemukan pada Minggu tanggal 6 Februari 2021 lalu sekitar pukul 04.00 WIB oleh warga sekitar. Adapun korban awalnya pamit pada 01.45 WIB dari rumahnya di perumahan Harapan Mulia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dia hendak mencari kucingnya yang hilang. Namun pada saat di keluar kompleks perumahannya, korban diduga diteriaki maling oleh sekelompok orang, lalu dihajar menggunakan senjata tajam hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia, begitu Dea. Lalu seperti apa proses penyelidikan polisi selanjutnya dan bagaimana dengan para pelaku ini? Apakah sosoknya sudah
ketahui? Berdasarkan informasi dari Kapolsek Tarumajaya, AKP Edi Suprayitno, 4 dari 6 orang tersangka sudah diamankan pihak polisian. Mereka juga dari tangan mereka juga diamankan 1 bilah celurit yang diduga digunakan para kelompok tersangka ini untuk menghabisi nyawa korban. Adapun pihak kepolisian sejauh ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna meringkus 2 orang tersangka yang saat ini masih buron, begitu deh ya. Berarti apakah benar pelaku yang sudah diamankan ini merupakan anggota gangster? Bisa dijelaskan, dan juga terkait sosok dari korban bagaimana, bisa dilaporkan juga? Ya, berdasarkan hasil interogasi pihak kepolisian kepada tersangka yang sudah diamankan, bahwa tersangka ini merupakan gangster bernama Brother Street. Mereka diketahui merupakan gangster yang kerap menyerang ataupun melukai korban secara acak. Mereka juga setiap kali beraksi selalu dipersenjatai dengan senjata tajam berupa sebilah golok ataupun celurit dan juga samurai. Adapun pihak kepolisian juga masih memburu 2 orang tersangka yang saat ini masih buron. Adapun sedangkan untuk korban sendiri memang dia diketahui merupakan penyuka kucing yang kebetulan pada saat malam kejadian dia merasa bahwa kucingnya belum pulang ke rumah sehingga perlu untuk dicari di beberapa lokasi di sekitaran TKP yang tidak jauh dari perumahan Harapan Mulia Tarumajaya, begitu deh ya. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini rekan Yusuf sudah melakukan wawancara bersama orang tua korban. Berikut keterangan lengkapnya. Ya, jadi kalau secara kronologis saya ketahui bahwa saya jam 4 pagi dihubungi oleh Pak Ketua RW, dan saya juga kaget tumben gitu Pak RW menghubungi saya jam 4 pagi. Begitu saya angkat telepon, pertanyaan pertama dari Pak RW, si abang ada di rumah enggak? Langsung saya teringat bahwa anak almarhum ini memang terkadang keluar jam 11, jam 12 malam itu untuk jajan susu ultra, susu beruang, roti, siomay yang ada lah buat jajan malam dia, karena belum bisa tidur di hari libur gitu. Terus saya tanya, kenapa anak saya Pak RW? Pak RW tidak jawab. Terus Pak RW bilang, Om Hafiz ke pos aja dulu sini, kita ketemu. Saya langsung ngelompat dari tempat tidur, langsung turun ke bawah. Saya lihat pintu rumah posisi terbuka dan motor nggak ada. Saya semakin panik, langsung saya lari ke depan pos satpam. Di sana saya sudah disambut oleh Pak RW dan ditenangkan oleh Pak RW. Belum tentu ini si abang. Pak RW tanya, si abang ada izin nggak? Saya bilang, saya tidur jam 9:30 udah tidur, saya nggak tahu dan nggak ada izin apa-apa, saya bilang sebelum saya tidur. Jadi begitu sampai di 3 meter dari TKP, saya disuruh duduk dulu, dikasih minum, tapi firasat saya sudah bahwa anak saya sudah tidak ada. Karena begitu ditanya apakah benar itu motornya anak bapak, saya bilang iya, saya lihat dari plat nomornya. Kemudian di sebelah motor ada kantong mayat tergeletak. Firasat saya bahwa anak saya udah ada, jadi saya saat itu ya istighfar. Kita menuju Sumatera Selatan. Pelaku aksi kekerasan bersenjata tajam di kawasan Jalan AKBP Cek Agus, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang berhasil diamankan. Aksi kekerasan itu terjadi di SPBU Simpang Golf dan sempat viral di media sosial pada Minggu 6 Februari 2022 lalu. Reporter kami dari Tribun Sumsel, ada Sinta Anggraini di sana, akan melaporkan selengkapnya. Halo rekan Sinta, bagaimana bisa dijelaskan motif dari para pelaku saat membuat keributan ini?
Baik, Dea, dapat kami laporkan bahwa memang unit 1 Subdit 3 Jatandras Polda Sumsel sudah berhasil menangkap pemuda, tepatnya 3 orang pemuda yang membuat ulah dengan membawa senjata tajam di seputaran Kota Palembang, tepatnya di dekat SPBU Golf Jalan AKBP Agus. Dan memang pelaku ini sempat ramai santer disebut sebagai bagian dari geng motor, Dea. Dan dalam beraksi mereka itu berkeliling konvoy memepet korbannya, kemudian mengeluarkan senjata tajam. Namun memang dari pengakuan para tersangka itu yang sudah berhasil diamankan, mereka membantah bahwa mereka adalah geng motor. Jadi mereka lakukan perbuatan itu dengan dasar karena hanya ingin iseng atau ingin terlihat gagah-gagahan dengan korban yang dikatakan mereka itu bisa dikatakan lawan dari rombongan mereka. Seperti itu, Dea. Baik, selain 3 orang yang sudah diamankan ini, apakah masih ada orang lain atau pelaku yang diburu keberadaannya oleh polisi, rekan Sinta? Baik, dari keterangan kepolisian saat aksi itu dilakukan itu rombongan pelaku sendiri ada sekitar 7 orang. Namun untuk pelakunya sendiri ada orang 3 itu, sedangkan untuk 4 orangnya itu berperan itu hanya melihat saja. Jadi memang tidak dilakukan penangkapan lagi. Dan saat ini proses dilakukan terhadap 3 tersangka itu. Ya, terakhir, seperti apa langkah dari pihak kepolisian dalam mengantisipasi, terlebih saat ini beredar kabar yang akhir-akhir ini bahwa di Palembang memang sedang marak geng motor yang berkeliaran dan berulah. Baik. Sebelumnya juga Kapolres Tabes Palembang, Kombespol Muhammad Ngajib sudah memastikan untuk pengamanan di Kota Palembang sendiri, mengingat maraknya dari isu anggota geng motor yang beberapa hari ini dikabarkan memang banyak beraksi seperti itu, ya. Dan untuk mengantisipasi itu, Kapolres Tabes sudah membentuk tim Samapta Presisi yang merupakan gabungan dari tim Samapta Polres Tabes Palembang dan Satuan Reserse Polres Tabes Palembang. Tim itu sendiri diturunkan ke lapangan untuk melakukan patroli rutin untuk menjaga keamanan khususnya di malam hari. Dan juga selain itu juga sudah ada instruksi dari Kapolres kepada polsek-polsek setempat untuk lebih meningkatkan lagi pengamanan dan juga lebih untuk berkeliling melakukan patroli demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Begitu deh ya. Baik, terima kasih rekan Sinta Anggra ini untuk laporan Anda dari Palembang. Selamat bertugas kembali. Polres Pelabuhan Makassar berhasil menggagalkan peredaran narkoba seberat 21 kg. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Nana Sujana menyebut peredaran barang haram ini dikendalikan dari luar negeri. Selengkapnya akan disampaikan rekan Muslimin Emba, wartawan Tribun Timur yang kini sudah siap dengan informasinya. Halo rekan Emba. Ya. Ya, rekan Emba, seperti apa kronologi pengungkapan sabu 21 kg ini? Ya, baik ya. Dan Tribuners dapat saya jelaskan, Rabu kemarin itu Polres Pelabuhan merilis pengungkapan kasus narkoba seberat 21 kg asal negeri jiran Malaysia yang masuk ke Makassar melalui jalur laut, tepatnya di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar pada 4 Februari lalu. 21 kilo narkoba jenis sabu ini dibawa ataupun dikuriri oleh seorang mahasiswa dari Surabaya ke Makassar dan juga hendak diedarkan oleh seorang mahasiswa juga asal Kendari yang menunggu di Makassar. Ya. Ada berapa orang yang diamankan? Apakah seluruhnya ini mahasiswa? Ya, untuk 2 pelaku yang merupakan mahasiswa itu sudah ditetapkan tersangka, 1 sebagai kurir dan 1 sebagai pengedar. Pihak kepolisian juga berjanji masih terus melakukan pengembangan begitu untuk memburu bandar besar ataupun pelaku lain yang diduga turut terlibat dalam bisnis barang haram ini. Ya. Ya, Emba, terkait hal ini, apakah saat ini Sulsel sudah masuk kategori darurat narkoba? Ya, baik ya. Di penghujung 2021 lalu, tim Suspolda Sulsel juga mengungkap sebanyak 75 kg sabu yang juga disinyalir berasal dari Malaysia dan modusnya sama,
yaitu melalui jalur laut Pelabuhan Soekarno-Hatta, itu dianggap berentetan dengan 21 kg yang baru diungkap ini. Dari 2 pengungkapan besar ini, Kapolda Sulsel pun tidak menampik bahwasanya Sulawesi Selatan saat ini dapat dikatakan masuk kategori darurat narkoba. Ya. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Nana Sujana. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Oke, dari data yang ada, kami sampaikan untuk pelaku saja, tadi aja saya sampaikan ada 939 kasus selama tahun 2021. Ini bisa dikatakan ya untuk Sulsel sudah masuk di darurat narkoba. Maka dalam hal ini saya akan memaksimalkan, akan mengoptimalkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih keras terhadap peredaran narkoba ini. Ya, kami akan berupaya menutup jalur-jalur masuk ke Sulawesi Selatan ini dan akan mengungkap sampai ke akar-akarnya. Kabar berikutnya datang dari Bali. Tim Justisi Kota Denpasar kini melakukan sidak ke hotel di samping sidak masker yang tengah gencar dilakukan. Sidak ini dilakukan mengingat terjadinya peningkatan kasus positif COVID-19 di Kota Denpasar. Informasi lengkapnya akan disampaikan Putu Supartika, jurnalis Tribun Bali yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Putu. Halo rekan Dea. Bagaimana untuk pelaksanaan sidak di hotel oleh tim Justisi Kota Denpasar ini? Silakan laporan Anda. Baik Dea dan saudara, dapat saya laporkan bahwa sidak tadi pagi yang digelar oleh tim Justisi Kota Denpasar terdiri dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan, juga dari pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah dari Desa Kesiman Kertolangu Denpasar Timur. Sidak ini menyasar salah satu hotel yang berada di kawasan Desa Kesiman Kertolangu. Adapun yang menjadi sasaran yakni penerapan protokol kesehatan termasuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan juga pengecekan suhu oleh petugas, termasuk penyediaan hand sanitizer. Selain itu, tadi saat pelaksanaan sidak ini di sana, di hotel tersebut juga tengah dilaksanakan rapat, sehingga tim Justisi Kota Denpasar meminta atau menanyakan ke pihak penanggung jawab terkait teknis dari pelaksanaan rapat tersebut. Dari hasil tersebut, pihak penyelenggara mengatakan bahwa untuk pelaksanaan rapat tersebut sudah mematuhi ketentuan, yakni karena Denpasar saat ini PPKM level 3 dan peserta rapat di sana adalah 20% dari kapasitas gedung. Demikian dia. Selain sidak ke hotel, ini apalagi upaya dari Satgas COVID-19 untuk pengendalian COVID-19 di sana? Oke, selain melaksanakan sidak ke hotel, Satgas COVID-19 juga melaksanakan sidak ke beberapa pusat perbelanjaan yang ada di Kota Denpasar, juga dilaksanakan siang tadi, menyasar 3 mal besar yang ada di wilayah Kota Denpasar, yakni level 21, terus ada juga Ramayana, dan ada Plaza Renon. Selanjutnya, tim Justisi Kota Denpasar juga melakukan pemantauan ke restoran atau rumah makan setiap malam, karena dalam level 3 ini pembatasan untuk jam operasional hingga pukul 21 WITA, sehingga pihak dari Satgas COVID setiap malam akan berkeliling memantau apakah dari pengelola sudah mematuhi ketentuan tersebut. Selain itu, tim Justisi Kota Denpasar juga menggelar sidak masker setiap hari dengan menyasar daerah-daerah yang memiliki potensi penularan yang tinggi. Apalagi saat ini Kota Denpasar secara umum sudah masuk zona orange penularan COVID-19 dan hampir di 35 desa kelurahan di Kota Denpasar sudah berstatus zona merah penyebaran COVID-19. Selain itu, dari Satgas COVID-19 Kota Denpasar juga menggencarkan pelaksanaan sidak dan juga menyiapkan 4 hotel untuk tempat isolasi terpusat bagi OTG atau orang tanpa gejala yang ada di Kota Denpasar maupun yang ber-KTP luar Denpasar dan tinggal di Kota Denpasar. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Putu Supartika melaporkan dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali. Kami jeda sejenak, Tribuners, dan akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya dari Kepulauan Riau. Keseriusan pemerintah Kabupaten Bintan dalam percepatan vaksinasi terus mendapat atensi dari pemerintah pusat. Setelah kehadiran Presiden RI Joko Widodo beberapa pekan lalu, kini Kepala Kepolisian RI Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di sana Kapolri memantau sejumlah pelaksanaan vaksinasi dan penerapan prokes di Bintan. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan Tribun Batam, ada Alfandi Simamora yang akan melaporkan. Halo rekan Alfandi. Halo rekan Dea. Bisa diinformasikan kapan Kapolri tiba di Bintan dan menginap di mana sebelum melakukan kegiatannya di sana? Baik rekan Dea, Kapolri tiba di Bandara RHF pada Selasa tanggal 8 bulan 2 tahun 2022 kemarin, tepatnya di daerah Bandara Kota Tanjung Pinang. Setelah itu menuju Desa Caya yang berada di kawasan Bintan Lagoy yang berada di daerah Teluk Sebong. Dan di sana beliau menginap untuk melakukan kegiatan besoknya. Ya, lalu apa tanggapan dari Kapolri setelah melihat persiapan penerapan prokes di Pelabuhan BBT Lagol Bintan ini terkait travel bubble? Siap. Baik rekan Dea, sebelum memantau pelaksanaan vaksinasi di sana, Kapolri juga memantau BBT yang ada di kawasan wisata Lagoy. Beliau saat itu setelah melakukan pengecekan penerapan prokes di pelabuhan BBT yang rencananya akan menerima wisatawan Singapura dengan metode travel bubble yang sudah disepakati oleh kedua pemerintah pusat dan juga Perdana Menteri Singapura yang sebelumnya hadir di Kabupaten Bintan juga. Kapolri mengungkapkan setelah melakukan pengecekan secara umum penerapan prokes dan kesiapan pelabuhan BBT Lagoy untuk menerima wisatawan dari Singapura dalam hal travel bubble sudah sangat baik. Kapolri juga menyebutkan pihak BRC tinggal meyakinkan bahwa prosedur penerapan prokesnya berjalan dengan baik. Kemudian upaya-upaya daripada pihak kawasan Lagoy juga untuk melakukan sterilisasi desinfektan di tempat-tempat yang potensi terjadi penularan COVID juga harus lebih ditingkatkan guna mengantisipasi penularan COVID-19. Proses screening juga menurut Kapolri saat itu sudah sangat baik sebab sudah menggunakan Blue Pass, di mana Blue Pass ini akan digunakan untuk men-tracking yang dekat sekitar 1,5 meter bagi pengunjung lainnya, sehingga di Blue Pass ini nanti akan dicek melalui Bluetooth oleh sistem pihak BRC. Selain itu juga dalam proses screening juga di kawasan wisata Lagoy juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang memang berguna untuk melakukan tracking apabila ada yang terkonfirmasi positif di kawasan wisata Lagoy Bintan.
Ya, selain meninjau persiapan prokes BBT Lago terkait travel bubble ini, ada kegiatan apa lagi yang dilakukan Kapolri Listio Sigit? Baik rekan Dea, sebelum melihat persiapan penerapan prokes di Pelabuhan BBT Lagoy Bintan, Kapolri pertama kali memantau pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang digelar di halaman hotel kawasan wisata Lagoy Bintan. Satu persatu saat itu Kapolri menyapa warga yang mengikuti vaksinasi di sana. Di sana juga Kapolri memberikan paket sembako kepada masyarakat yang usai melaksanakan vaksinasi. Setelah itu Kapolri juga melakukan jom bersama sejumlah kepala daerah dan di provinsi yang dalam pelaksanaan vaksinasi serentak yang digelar di 34 provinsi di ruang rapat Hotel Natra Lagoy Bintan. Setelah melakukan video jam tersebut, baru Kapolri melakukan peninjauan penerapan prokes di Pelabuhan BBT Lagoy. Baik, terima kasih rekan Alfandi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Dari Jawa Barat, Bumame Farmasi Cabang Bogor menyediakan antigen dan tes PCR drive-thru. Pantauan wartawan Tribun News Bogor, warga antusias datang ke lokasi antigen dan tes PCR drive-thru tersebut. Nampak beberapa mobil juga mengantre untuk melakukan tes PCR dan antigen. Jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Reynaldi, akan melaporkan situasi persiapannya di sana. Halo rekan Reynaldi, bisa diinformasikan lokasi tes PCR dan antigen drive-thru ini? Ya, halo Dea. Ya, jadi lokasinya untuk tes PCR dan antigen drive-thru ini lokasinya berada di Boksi 123 Mall, yaitu di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Jadi lokasinya itu tepatnya berada pada bagian luar mall. Itu merupakan Bumame Farmasi yang juga merupakan salah satu dari tenan mall tersebut dan difasilitasi oleh mall tersebut untuk tes PCR dan antigen secara drive-thru. Seperti itu deh. Baik, lalu dari kapan adanya tes PCR dan antigen drive-thru ini? Ya, jadi adanya tes PCR dan antigen drive-thru ini semenjak dari Januari 2021 tahun lalu. Jadi ketika melonjaknya kasus COVID di Kota Bogor, itu memang terlihat drive-thru ini lebih ramai. Jadi menurutnya di awal Januari 2022 kemarin itu banyak warga juga yang tes antigen dan PCR secara drive-thru. Apalagi ditambah lagi di Kota Bogor ini sedang meningkatnya jumlah kasus COVID yang merupakan varian baru yaitu Omicron. Seperti itu dia. Ya, rekan Rey, lalu persyaratannya apa saja untuk bisa mengikuti tes ini secara drive-thru dan bagaimana respons dari pengunjung yang mengikuti tes tersebut? Ya, untuk mengikuti persyaratan tes PCR dan antigen secara drive-thru ini, pengunjung hanya membayar sebelumnya untuk tes PCR secara drive-thru ini. Dari PCR sendiri mulai dari harga 275.000 sampai 990.000, dan untuk tes antigen sendiri ini seharga 99.000 sampai 150.000. Jadi responnya sendiri dari masyarakat itu dengan adanya drive-thru ini mereka lebih efektif dan lebih mudah, karena menurut hasil wawancara saya kepada beberapa pengunjung yang ingin tes tersebut itu mereka memang tidak mau turun dari mobil, karena bila turun dari mobil itu akan menjadi banyak komunikasi dengan warga lainnya. Jadi menurutnya lebih efektif di dalam mobil tesnya seperti itu. Seperti itu dia. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bogor, Reynaldi, untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Sidang tuntutan perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur untuk program hunian DP 0 rupiah dilaksanakan hari ini Kamis 10 Februari. Jaksa mendakwa perbuatan 4 terdakwa yang ada merugikan negara dan memperkaya PT Adonara
Propertindo sebesar 152,5 miliar rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan Danang Triatmojo, reporter Tribun News yang kini sudah siap dengan informasinya. Halo rekan Danang. Halo rekan Dea. Ya rekan Danang, apa saja tuntutan jaksa kepada terdakwa ini? Ya, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya atau PPSJ, Yory Cornelis Pinontoan dengan pidana 6 tahun 8 bulan penjara dan pidana denda sebesar 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Yory dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam perkara pengadaan lahan program hunian Pemprov DKI yang DP 0 rupiah. Ia dituntut menggunakan pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Demikian dia. Apa pertimbangan jaksa sendiri menjatuhkan tuntutan tersebut kepada Yory? Ya, dalam penjatuhan tuntutannya, jaksa menimbang hal memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal memberatkan tuntutan, Yory dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan Yory juga mengakibatkan keuangan negara dan pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov DKI merugi. Perbuatan Yory juga dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap program Pemprov DKI, mengingat yang bersangkutan merupakan direktur utama di salah satu BUMD DKI yang menjalankan program Pemprov DKI. Sementara hal yang meringankan, Yory mengakui dan menyesali perbuatan korupsinya. Yory juga belum pernah dihukum dan tidak menikmati hasil tindak pidana korupsinya. Usai jaksa membaca tuntutannya tadi, penasihat hukum meminta 2 minggu kepada hakim untuk berkoordinasi. Karena salah satu koordinator kubu Yory terkonfirmasi positif corona. Namun hakim mengingatkan ada batasan waktu penahanan terdakwa, sehingga hakim meminta penasihat hukum menyiasati cara koordinasi tersebut. Hakim pun menetapkan jadwal sidang agenda pembacaan pledoi dari Yory pada Kamis 17 Februari 2022. Demikian dia. Lalu Danang, bagaimana tuntutan untuk 3 terdakwa lain dari PT Adonara Propertindo? Ya, hingga saya melaporkan saat ini, Jaksa KPK masih membacakan surat tuntutannya kepada para terdakwa dari PT Adonara Propertindo. Pembacaan tuntutan dilakukan secara sekaligus untuk 3 terdakwa. Terakhir tadi Jaksa sedang membacakan bagian pertimbangan hukum dalam surat tuntutannya. Namun, hakim yang sudah tadi saya sampaikan akan menjadwalkan agenda pledoi pada tanggal 17 Februari 2022. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Danang Triatmojo untuk laporan Anda dari DKI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Ambon pada hari ini Kamis 10 Februari 2022. Aksi ini buntut dari penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi 5,3 miliar rupiah di DPRD Ambon. Masa tidak puas dan menilai aneh alasan penghentian kasus tersebut. Rekan kami, Mesya Marasa Besi, wartawan Tribun Ambon akan melaporkan situasi saat demo berlangsung di sana. Halo rekan Mesya. Halo Dea, halo Tribuners. Ya, rekan Mesya, bagaimana awal mula kasus dugaan korupsi 5,3 miliar rupiah di DPRD Ambon ini? Baik Dea dan juga Tribuners, terkait dengan awal mula sampai kasus korupsi 5,3 miliar di DPRD Kota Ambon bisa terungkap pada 1 September 2021 lalu, di mana salah satu anggota DPRD Kota Ambon namanya Maurits Tamaila mengungkapkan ada sebanyak 5,3 miliar bersumber dari APBD murni tahun 2020 yang raib mengalir entah kemana. Kemudian hal itu dibuktikan dengan adanya laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Maluku yang masuk ke meja pimpinan DPRD Kota Ambon. Dea, kemudian temuan BPK itu menyangkut dengan persoalan porsi keberangkatan dan alat kelengkapan dewan. Demikian, Dea. Lalu bagaimana Kejari Ambon saat ini menangani dugaan korupsi tersebut? Baik, terkait dengan perkembangan penanganan dari Kejari Ambon terkait kasus korupsi 5,3 miliar di DPRD Kota Ambon ini, temuan itu diketahui Kejari Ambon melakukan penyelidikan dan akhirnya pihak DPRD melakukan pengembalian sebesar 5,3
miliar. Nah, dari pengembalian itu hasil Kejati memutuskan untuk menutup kasus tersebut pada Jumat 4 Februari 2022 lalu oleh Kejari Ambon Dian Tritnale. Demikian, Dea. Lantas respons masyarakat terhadap penutupan kasus korupsi 5,3 miliar rupiah ini bagaimana? Baik, terkait dengan penutupan kasus korupsi, dugaan korupsi 5,3 miliar di DPD Kota Ambon ini tentu menimbulkan respon yang tidak sesuai di tengah-tengah masyarakat, mulai dari aktivis, praktisi, akademisi, sampai dengan OKP-OKP yang ada di Kota Ambon. Nah, bahkan siang tadi, OKP Cipayung yang terdiri dari organisasi PMII, GMNI, maupun IMM melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejari Ambon. Pasalnya mereka tidak setuju dengan keputusan terkait dengan penutupan kasus dugaan korupsi 5,3 miliar tersebut. Dan bahkan mereka menilai bahwa Kejari Ambon sengaja melindungi oknum-oknum koruptor yang ada di DPRD Kota Ambon. Selain itu mereka juga menganggap proses hukum terkait dengan penanganan kasus korupsi di Kota Ambon juga tidak merata. Karena ada yang korupsi di bawah nominal itu, misalkan mereka tetap diproses, bahkan ada yang dibui, namun untuk kasus DPRD yang satu ini malah ditutup begitu saja. Demikian. Baik, Tribuners, terkait kasus ini rekan Mesya sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Fritz. Berikut selengkapnya. Audit BPK di situ jelas ya, saya sampaikan akibat dari pengolahan anggaran dilakukan secara menyimpang oleh Sekretariat DPR Kota Ambon sebagaimana diuraikan di atas berupa indikasi yang berarti masih berupa tanda-tanda atau gejala awal yang bersifat perkiraan dan dugaan terjadi kerugian keuangan negara dalam merupakan kerugian negara yang sudah nyata atau sudah pasti nilainya ya, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 25 tahun 2016. Atas dasar itu, Kejari Ambon menghentikan penyelidikan kasus ini. Kejari Ambon menilai tidak ditemukan unsur kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran. Ini saya sudah rilis, ada boleh lihat di Detikom, boleh lihat di mana-mana. Saya tetap transparansi, tidak pernah saya. Terpidana kasus korupsi atas nama Arif Firdaus, 47 tahun, akhirnya berhasil ditangkap oleh tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Arif merupakan eks-sekretaris Dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan tahun 2017. Ia ditangkap setelah menjadi buronan selama nyaris 2 tahun. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Sriwijaya Pos, ada Regan yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Regan. Halo rekan Dea. Bagaimana untuk proses penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya DPO kasus korupsi ini bisa dilaporkan? Baik, terima kasih rekan Dea. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa terdakwa saat ini status yang bersangkutan Arif Firdaus merupakan terdakwa DPO pencarian orang dari Kejaksaan Negeri Pali. Yang bersangkutan ditangkap pada Selasa tanggal 8 bulan Februari 2022 di Kampung Babakan ya, Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Daerah tersebut merupakan salah satu daerah pelosok yang berada di wilayah Jawa Barat ya. Yang bersangkutan selama dalam pelariannya itu bekerja sebagai juru masak di pondok pesantren ya. Yang bersangkutan mengajak istri dan keempat anaknya. Saat diketahui keberadaan yang bersangkutan oleh tim kejaksaan baik ke Kejagung, Kejati maupun Kejari Pali, dilakukan penangkapan tanpa perlawanan. Kemudian langsung dibawa ke Kejati untuk langsung diproses eksekusi untuk diceploskan ke lapas. Ya. Iya. Lalu berapa total kerugian negara dan bagaimana modus korupsi yang dilakukan terdakwa ini? Baik, yang bersangkutan merupakan mantan sekretaris Dewan pada tahun 2017 ya. Kerugian negara total 7,6 miliar
Kemudian dari 7,6 miliar itu sudah ditetapkan saat ini dua terdakwa ya. Sekwan Arif Firdaus yang baru ditangkap, kemudian yang satu lagi Bendahara Mujarab juga statusnya sudah terdakwa. Untuk Arif Firdaus sendiri kerugian negara ditaksir 6,1 miliar ya. Kemudian diwajibkan untuk mengganti rugi. Terus untuk kemudian yang bendaharanya juga saat ini sudah ditetapkan sebagai terdakwa, sedang menjalani hukuman 7 tahun kurungan. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait hal ini rekan-rekan sudah melakukan wawancara bersama Kejari Pali Agung Arifianto. Berikut keterangan lengkapnya. Penangkapan Saudara Arif Firdaus itu tanggal 8 Februari sekira pukul 23, yang bersangkutan ada di daerah Purwakarta. Yang bersangkutan bekerja di salah satu pondok pesantren sebagai juru masak. Kemudian tim jaksa eksekutor dan tim tabur dari Kejaksaan Tinggi dan tim AMC dari Kejaksaan Agung menangkap di rumah terpidana tanpa perlawanan. Alhamdulillah lancar, tanpa perlawanan. Baik, itu bersama terdakwa bersama anak istrinya di sana, Pak ya? Ya, yang bersangkutan bersama istrinya dan 4 orang anaknya. Memang sejak ditetapkan tersangka, terdakwa ke sana, Pak ya? Iya, menurut keterangan terpidana, dia sudah 2 tahun di tempat tersebut dan bekerja sebagai juru masak di pondok pesantren tersebut. Untuk lokasi sendiri memang wilayah terpencil, Pak ya, di Purwakarta seperti itu, Pak ya, diketahui, Pak ya? Ya, mungkin orang nggak nyangka ya dia yang bersangkutan di sana. Pak, untuk proses hukum selanjutnya, Pak, untuk pengembangannya, Pak, gimana itu, Pak? Sesuai keterangan yang bersangkutan sebenarnya sangat menyayangkan ya, karena yang bersangkutan lari akhirnya hukuman yang bersangkutan kan sangat tinggi, 15 tahun, dan yang bersangkutan berjanji akan membuka pihak-pihak yang benar-benar menikmati dari hasil uang yang dikorupsi sebesar 6,1 miliar tersebut. Untuk aliran. Beralih ke Jawa Tengah, acara hiburan dan bazar di Taman Sunan Jogokali yang berada di kawasan kediaman mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo dihentikan. Kegiatan ini sedianya berakhir pada Senin 14 Februari 2022 mendatang. Untuk mengetahui alasannya dan lebih detail terkait informasinya, sudah bergabung bersama kami rekan Agil Trisetiawan, wartawan dari Tribun Solo yang akan melaporkan. Halo rekan Agil. Ya, selamat sore rekan Dea dan Tribuners. Selamat sore rekan Agil, bisa dilaporkan kenapa sebenarnya acara perayaan Imlek di Taman Sunan Jogokali ini dihentikan? Ya, perayaan Imlek di Taman Sunan Jogokali yang berada di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jepret, Kota Solo, yang letaknya tak jauh dari rumah mantan Wali Kota Solo FX Rudiatmo, untuk saat ini dihentikan sebelum acara penutupan. Bahwasanya acara tersebut sedianya akan berakhir tanggal 14 Februari mendatang, namun seiring dengan angka COVID-19 di Kota Solo yang terus meningkat dan kebijakan dari Pemkot Solo yang mulai membatasi kembali aktivitas masyarakat, sehingga dari pihak panitia memutuskan untuk menghentikan perayaan hiburan maupun bazar yang ada di Taman Sunan Jogokali. Ya. Apa saja acara yang dibatalkan? Ya, berbagai rangkaian acara sebenarnya sudah disiapkan panitia, seperti yang acara yang sudah terselenggara seperti barongsai, berbagai lomba seperti selfie dan lomba mewarnai, dan di kedepannya juga masih ada beberapa acara yaitu seperti lomba melukis dan berbagai hiburan lainnya.
dari kegiatan yang belum terselenggara, yang mana sedianya akan digelar pada akhir pekan ini terpaksa harus dihentikan atau dibatalkan seiring dengan berakhirnya perayaan hiburan dan bazar yang ada di Taman Jogokali. Iya. Iya, rekan Agil, informasinya juga sebenarnya dalam acara tersebut pagelaran wayang kulit termasuk rangkaian acara di sana. Lalu bagaimana nasibnya? Ya, dari penanggung jawab acara sendiri, yaitu Sengkes mengatakan bahwasanya di akhir acara akan ada pertunjukan wayang kulit satu malam suntuk yang akan digelar pada tanggal 13 sore hingga tanggal 14 pagi. Namun dengan seiring rangkaian acara yang dibatalkan, panitia sendiri belum bisa memastikan apakah pagelaran wayang kulit nanti akan ikut dibatalkan atau tidak. Bahwasanya panitia masih akan koordinasi terkait dengan acara pertunjukan dari wayang kulit tersebut, apakah tetap bisa digelar tanpa penonton atau tetap akan dibatalkan. Iya. Baik, terima kasih rekan Agil untuk laporan Anda dari Kota Solo. Selamat bertugas kembali. Kasus demam berdarah dengue atau DBD mengalami peningkatan di wilayah Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sepanjang bulan Januari hingga Februari 2022 ini, sedikitnya 44 orang terinfeksi. Pasien mulai dari usia anak-anak hingga dewasa di 7 kecamatan yang ada di Pangkal Pinang terjangkit DBD. Wartawan Bangka Pos ada Cepi Marlianto di sana akan melaporkan selengkapnya. Halo rekan Cepi. Halo rekan ya. Kasus DBD di Pangkal Pinang ini mengalami kenaikan. Apa sebenarnya penyebab meningkatnya kasus tersebut? Ya baik, memang berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang, Dr. Mas Hakim mengatakan memang untuk kasus demam berdarah sendiri khususnya di Kota Pangkal Pinang sejak awal tahun, dan maksudnya dari bulan Januari hingga Februari 2022 saat ini memang mengalami peningkatan, di mana pada pada bulan Januari sebelumnya hanya terdapat 23 kasus. Ini pada awal Februari meningkat hampir setengahnya atau menjadi 23 kasus menjadi total 44 kasus untuk di tahun 2022 sendiri. Di mana memang peningkatan kasus DBD ini menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang memang dikarenakan masih dalam musim penghujan, di mana pada saat musim-musim itulah banyak masyarakat yang lalai untuk melakukan 3M, di mana tentunya sendiri banyak nyamuk-nyamuk yang mulai bersarang di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh masyarakat khususnya di Kota Pangkal Pinang. Itu rekan. Menindaklanjuti kasus ini, apa yang sudah dilakukan pemerintah setempat untuk menangani kasus DBD? Ya baik, memang dari terjangkitnya 44 orang, mulai dari anak-anak hingga usia dewasa yang terjangkit DBD di Kota Pangkal Pinang, dari Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang sendiri memang sampai sejauh ini sudah melakukan berbagai upaya, di mana diantara melakukan fogging, di mana fogging sendiri dilakukan setelah di beberapa kelurahan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Setidaknya sampai saat ini sudah hampir 10 kelurahan dari total 42 kelurahan yang ada di Kota Pangkal Pinang telah dilakukan fogging. Mengingat di beberapa kelurahan tersebut memang sejauh ini terdapat beberapa kasus demam berdarah, di mana dalam satu kelurahan hampir lebih dari 5 orang yang terjangkit DBD. Selain itu memang selain fogging, indikator dilakukan fogging sendiri menurut berdasarkan dari keterangan dari Kesehatan Kota Pangkal Pinang, di mana fogging dilakukan setelah 3 orang dinyatakan terjangkit DBD dalam satu rumah, maka kelurahan tersebut wajib dilakukan fogging. Begitu rekan deh. Ya rekan Cepi, selain fogging ini apakah pemerintah setempat juga melakukan sosialisasi lagi terhadap masyarakat terkait DBD? Ya baik, memang selain melakukan fogging, sampai saat ini juga Dinas Kesehatan khususnya Kota Pangkal Pinang juga terus melakukan berbagai upaya pencegahan DBD, seperti melakukan pemberantasan sarang nyamuk ataupun PSN mulai dari akhir tahun 2021 kemarin hingga saat ini. Di mana dalam pemberantasan tersebut Dinas Kesehatan juga bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah yang lain,
tak lupa dia juga ikut merekrut rukun tetangga setempat guna mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat sekitar. Di mana berdasarkan data dari Dinas Kesehatan juga sejauh ini memang kasus DBD cukup meningkat, maka dari itu pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan 3M, di mana seperti menguras, mengubur ataupun menutup tempat-tempat yang dapat menjadi sarang nyamuk. Baik, terima kasih rekan Cepi Marlianto untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tenda pernikahan di Kampung Citepus Girang, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ambruk. Tenda acara pernikahan itu porak-poranda digulung angin puting beliung. Seorang warga dikabarkan tertimpa reruntuhan tenda. Dan untuk mengetahui informasi di sana, keadaan di sana saat ini, jurnalis kami Tribun Jabar, Rizal Jalaluddin akan melaporkan. Halo rekan Rizal. Ya, halo Dea. Ya, rekan Rizal, bagaimana kronologi kejadian bisa Anda informasikan? Baik, Dea dan juga Tribuners, dapat saya kabarkan terkait kejadian tenda pernikahan yang digulung puting beliung di Kampung Citepus Girang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ini terjadi hari kemarin, Rabu 9 Februari 2022. Informasi yang kami dapat berdasarkan keterangan saksi yang berada di lokasi kejadian, bahwa peristiwa bermula angin kencang terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu tenda ambruk dan menimpa satu orang yang berada di dalam tenda yang saat itu menghadiri acara pernikahan dan dikabarkan mengalami luka di bagian kepala dan dibawa ke rumah sakit. Kejadian kedua itu terjadi pukul 17:05 waktu Indonesia Barat yang mengakibatkan seluruh bagian tenda utama pernikahan ataupun tenda pelaminan pernikahan ambruk dan rusak total. Dea. Rizal, berarti 2 kali kejadian ini menimpa di sana ya. Lalu saat peristiwa ini terjadi, apakah acara pernikahan juga tengah berlangsung? Ya, baik Dea dan juga Tribuner. Memang pada saat kejadian itu tengah berlangsung acara pernikahan kedua mempelai di Kampung Citepus Girang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu ini. Namun memang beruntung kedua mempelai berhasil selamat walaupun memang sempat juga tertimpa runtuhan tapi tidak mengalami luka yang serius. Hanya saja terdapat satu orang yang mengalami luka di bagian kepala atas nama Ibu Supilawati yang langsung dilarikan ke RSUD Palabuhan Ratu untuk mendapatkan penanganan. Dea. Lalu apakah ada informasi terkini terkait kondisi korban saat ini, Rizal? Baik Dea dan Tribuner, saat ini kondisi korban atas nama Ibu Supilawati tersebut sudah membaik dan sudah diizinkan pulang oleh pihak RSUD Palabuhan Ratu setelah sebelumnya mendapatkan perawatan dengan mendapatkan penjahitan di bagian kepalanya karena tertimpa besi reruntuhan dari tenda tersebut. Dea. Baik, terima kasih Rizal untuk laporan Anda dari Sukabumi. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Warga di seputaran Belimbing Raya, Kecamatan Murung Puda, Kabupaten Tabalong, digegerkan dengan penemuan jasad bayi. Pada hari ini, Kamis 10 Februari siang. Jasad bayi ditemukan warga di dalam hutan, kebun dengan kondisi sudah mulai membusuk. Kabar selengkapnya akan disampaikan Doni Usman, reporter Banjarmasin Post, yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Doni. Ya, rekan Dea. Bagaimana untuk kronologis penemuan jasad bayi tersebut, bisa Anda ceritakan? Baik, Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan hari ini Kamis 10 Februari 2022, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah, warga di seputaran Belimbing Raya digegerkan dengan adanya penemuan jasad bayi yang sudah mulai membusuk. Dari informasi yang saya kumpulkan di lapangan, penemuan ini berawal dari adanya seorang warga yang saat itu mencari bambu di sekitar lokasi. Jadi warga ini diketahui bernama Muhammad Eko, usia 38 tahun, yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang pentol bakso. Jadi tujuannya mencari bambu di sana untuk digunakan sebagai bahan tusuk pentol bakso. Nah, ketika dia beraktivitas di lokasi itu, kemudian saat ingin pulang dan mengangkut
bambu yang sudah terkumpul, dia dikagetkan dengan adanya jasad seorang bayi yang tergeletak di atas tanah tanpa ada ditutupi apapun. Demikian dia. Iya, rekan ini bisa Anda gambarkan bagaimana saat itu suasana yang menjadi tempat lokasi penemuan jenazah bayi ini? Baik, Dea. Suasana di sekitar lokasi memang masih banyak ditumbuhi pepohonan, juga banyak semak belukar. Akan tetapi ini bukan merupakan lokasi yang belum pernah dimasuki orang, karena ketika saya melakukan pemantauan langsung ke lokasi, di lokasi ini ada ditemukan jalan setapak. Jadi jalan setapak ini memang sering digunakan warga untuk mencari aren, mencari kayu, serta mencari bambu seperti yang saksi lakukan. Lokasinya juga tidak begitu jauh dari pemukiman dan berada di tepi Jalan Pajar Baru, RT 2, Kelurahan Blimbing Raya, Kecamatan Murung Kudak. Demikian ya. Apa saja selanjutnya yang dilakukan petugas kepolisian di sana? Baik deh, petugas kepolisian dalam hal ini Satreskrim Polresta Balong dan Polsek Murung Kudak yang mendengar kejadian langsung mendatangi lokasi. Di sana mereka langsung mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi, kemudian juga melakukan olah TKP yang dilakukan oleh tim Inapis, dipimpin langsung oleh Kasatreskrim Polresta Balong, AKP Trisna Agus Brata, dan Kapolsek Murung Kudak, AKP Samsul Suwargana. Nah, dari hasil olah TKP, petugas menemukan ada beberapa barang yang diduga terkait dengan peristiwa ini. Barang yang dimaksud adalah kain berupa sarung yang biasanya sering digunakan oleh perempuan. Kemudian juga ada sepotong kayu yang merupakan potongan dari pohon yang sudah mengering. Nah, kedua barang yang diduga terkait dengan peristiwa ini langsung diamankan petugas. Dan selanjutnya petugas juga mengevakuasi jasad bayi ini ke Rumah Sakit Haji Badarudin Kasim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di mana dari hasil pemeriksaan, untuk sementara diketahui bayi ini adalah bayi yang terlahir dengan usia cukup bulan, dengan jenis kelamin laki-laki, dan kematiannya diperkirakan sudah antara 5-7 hari. Petugas dari kepolisian sendiri setelah melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap fisik bayi, kemudian memakamkan bayi di tempat pemakaman umum. Gitu deh. Baik, terima kasih rekan Doni. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kasatreskrim Polresta Balong, AKP Trisna Agus Brata selengkapnya. Gimana Pak? Pertama aku ngambil kayu, pertamanya bau-bau, pas mau ngangkat kayu mau bawa pulang, pas ada bayi, habis itu lapor sama kawan, habis itu ke kawan ke Pak RT. Pak, pintu hutan ini mau nyari apa Pak sebelumnya Pak? Cari kayu. Sudah sering nggak? Kayu sama paring atau apa? Hah? Cari pering-pering itu. Cari bambu Pak ya? Jadi bambu. Untuk tusuk pentol ya? Buat masak pentol. Itu udah sering di sini Pak lah? Hari. Tiap hari? Jadi yang ini baru hari ini tadi yang ketemu ini? Ada sebelumnya sempat mencium bau Pak? 2 hari yang lalu. Yang ini ada bau. Enggak kelihatan, enggak jelas. Itu mayat bayi tadi itu, mayat bayi tadi ditemukan tuh dalam keadaan tertutup sampah atau apa? Enggak ada. Oh, dalam yang udah kayak gitu. Jadi pas pian mau ngambil bambu, mau pulang kayunya, pas lihat bayinya itu. Pas di samping tumpukan kayu sampean? Di samping kayu aku. Benar ada temuan bayi di perkebunan ini ya. Tapi TKP-nya di RT 2 Kelurahan Blimbing Raya. Kelurahan di Blimbing Raya. Jalan Banjarbaru. Pajar Baru. Oke. Untuk sementara kami lakukan proses penyelidikan. Ya. Kami tadi sudah lakukan oleh TKP. Kami bawa barang-barang atau benda-benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk. Ya, ada kain, ada kayu. Wali Kota Palu, Hadianto Rashid turun langsung meninjau kelayakan kendaraan kedinasan milik pemerintah Kota Palu. Ia memeriksa satu persatu kelengkapan dan atribut semua kendaraan berplat merah tersebut di lapangan belakang kantor Kelurahan Tanah Monindi. Informasi lengkapnya akan disampaikan Alan Syahrir, reporter dari Tribun Palu yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Alan. Ya, rekan Dea. Bisa Anda informasikan tujuan dari dilakukannya pemeriksaan kendaraan operasional ini?
Baik, menurut Hadianto Rashid, saat berkeliling memeriksa kelengkapan dan atribut semua kendaraan berplat merah tersebut, dia menjelaskan bahwa tujuan dari pemeriksaan kendaraan operasional ini untuk memastikan semua aset yang digunakan dinas sesuai pemanfaatannya, agar diketahui berapa jumlah kendaraan yang masih beroperasi dan berapa jumlah kendaraan yang memiliki masalah. Kembali rekan Dea. Ya, Awan, lalu berapa totalnya sebenarnya kendaraan dinas yang diperiksa hari ini, dan Wali Kota Palu Hadianto Rashid ini menemukan berapa kendaraan yang bermasalah? Baik, saat melakukan penyisiran atau pemeriksaan kendaraan tersebut, Hadianto Rashid menyebut sekitar 240 kendaraan yang silih berganti dilakukan pemeriksaan dan ditemukan sekitar 20 kendaraan yang bermasalah seperti mengalami rusak ringan hingga rusak berat seperti tidak bisa berjalan lagi, yang dimana terdapat 2 di dinas Dukcapil dan dinas lainnya seperti pemadam kebakaran dan juga dinas Satpol PP. Kembali rekan Dea. Ya, selanjutnya apakah masih akan ada lagi kegiatan pemeriksaan kendaraan ini? Baik, rekan Dea. Hadianto Rashid juga menuturkan bahwa pemeriksaan itu akan dilakukan selama sepekan, yaitu hingga maksud saya hingga Kamis depan, di mana semua dinas mendapatkan giliran satu persatu akan diperiksa mobil operasionalnya atau kendaraan operasionalnya oleh Wali Kota Palu hingga semua dinas dinyatakan tidak ada masalah di dalam kendaraan operasionalnya. Kembali rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Alan Syahrir melaporkan dari Palu. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Stand Kabupaten Konawe Utara menjadi yang terbaik di pameran Hari Pers Nasional atau HPN 2022. Hal tersebut diumumkan dalam malam perayaan penutupan pameran HPN 2022 di Tugu MTQ Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu 9 Februari kemarin. Di pameran tersebut, seluruh stand dari kabupaten dan kota Sultra menampilkan komoditi dan lainnya. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News Sultra, ada Laude Ari yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Laude. Halo. Ya, rekan Laude, bisa dijelaskan apa saja yang dipamerkan stand Kabupaten Konawe Utara hingga menjadi yang terbaik di pameran HPN 2022 ini? Terima kasih dia. Selamat sore Tribunet. Rangkaian pameran Hari Pers Dunia telah ditutup pada tadi malam di kawasan Tugu MTQ Kota Kendari. Di rangkaian pameran itu kan ada juga yang diumumkan untuk stand terbaik kabupaten dan kota Sulawesi Tenggara. Dan di dalam pengumuman itu, Kabupaten Konawe Utara menjadi stand terbaik untuk dari seluruh stand yang ada. Kabupaten Konawe Utara itu menampilkan ada beberapa komoditi komoditi dari Konawe Utara, terus UMKM dari masyarakat Kabupaten Konawe Utara, dan berbagai potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Gitu ya. Ya, apa kriteria penilaian dari panitia ini dalam menilai stand di pameran HPN, dan juga selain Konawe Utara, daerah mana yang mendapat penghargaan? Ya, panitia itu memberikan kriteria untuk penilaian stand itu. Yang pertama untuk berbagai yang ditampilkan di stand itu, baik dari komoditi maupun dari pameran UMKM atau dari dalam pakaian, tenun begitu, atau dalam makanan pokok asli di daerah masing-masing. Terus kemudian yang kedua menjadi kriteria penilaian panitia itu kehadiran tingkat kunjungan pengunjung di stand itu. Dan memang Konawe Utara menjadi dari sekian banyak stand yang ada di pameran itu, Konawe Utara yang paling katanya paling megah dan paling bagus dilihat standnya oleh masyarakat. Gitu dia. Halo.
Baik, terakhir rekan Laude, bagaimana suasana penutupan pameran HPN 2022 tadi malam? Bisa Anda gambarkan? Ya, suasana penutupan pameran HPN di Kota Kendari tadi malam itu berlangsung sangat meriah. Masyarakat datang banyak masyarakat yang datang mengunjungi di Kota Kendari untuk menyaksikan. Karena dalam penutupan perayaan itu ada beberapa selain ada pengumuman stand terbaik, ada juga penampilan beberapa artis lokal, termasuk artis yang berasal dari Maluku. Jutaan Hatu juga tampil di acara penutupan tadi malam itu. Terus acara penutupan sebelum ada penampilan para bintang tamu ditutup dengan sambutan dari kepala daerah, termasuk dari Gubernur Sultra Ali Mazhar. Dan tadi malam juga berbagai kegiatan di pameran itu juga telah selesai dilaksanakan, baik di dunia jurnalistik maupun di pameran MKM. Baik, Tribuners, terkait kegiatan ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari Ketua Panitia HPN Kabupaten Konawe Utara, Hasran Abu Bakar. Berikut selengkapnya. Malam ini seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara merasa bersyukur atas terselenggaranya pameran Hari Pers Nasional. Kabupaten Konawe Utara mendapat juara 1. Ini merupakan dukungan dari pemerintah Kabupaten Konawe Utara, khususnya Bapak Bupati Konawe Utara, Wakil Bupati Konawe Utara, Pak Sekda, dan unsur Forkopimda Kabupaten Konawe Utara. Dan atas kerjasama seluruh teman-teman PPD Kabar, sehingga Kabupaten Konawe Utara pada malam ini penutupan pameran HPN mendapat juara 1 dalam satu pameran tingkat kabupaten seluruh provinsi Sulawesi Tenggara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, meski sudah mendapatkan vaksin 2 dosis lengkap. Terakhir, saya Demita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!